Kategori pertama yang akan menyampaikan presentasinya yaitu untuk kategori Student Net Zero Healthy Building Innovation yang akan dibawakan oleh tim pertama kita. Dari namanya aja kayaknya ini memanfaatkan sumber daya Bayu atau angin karena ini adalah tim dari Harvesting Wind Energy yang terdiri dari Margareta Lidiana, terus ada Jordi Kurniawan dan juga Lydia Gavrila. Kalau begitu langsung aja kita sama-sama saksikan ini dia pemaparan dari hasil Student Net Zero Healthy Building Innovation from Harvesting Wind Energy. Here we go. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Lydia dari Universitas Multimedia Nusantara bersama dengan teman saya Lidiana dan Jordi dari Universitas Multimedia Nusantara, Program Studi Arsitektur. Selamat siang juga buat Dewan Juri yang kami hormati, kru GBC Ideas, dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil rancangan inovasi kami berupa fasad kinetik, penghasil energi angin, energi listrik yang dihasilkan melalui energi angin. Pada kasus ini kami akan mengambil studi kasus Universitas Multimedia Nusantara khususnya Gedung D. Bangunan merupakan salah satu kontributor dampak penyebabnya adanya karbon, terutama dikarenakan adanya operasional bangunan dan juga adanya konstruksi bangunan. Maka dari itu untuk memaksimalkan dan mengembangkannya itu diperlukan pemikiran yang bijak, terutama dalam kaitannya dengan keberlanjutan bangunan. Adapun energi angin merupakan energi terbarukan yang memiliki emisi rendah, yang juga murah dan juga ekstraktable kedua setelah energi matahari. Dan hal ini merupakan hal yang dapat dipotensikan dan dikembangkan terutama pada saat lingkung bangun masih minim penerapannya. Nah, pada biasanya juga energi angin ini dapat dimanfaatkan walaupun masih minim eksplorasi, terutama pada bangunan tinggi dalam skala perkotaan. Hal ini dikarenakan dalam merancang suatu memanfaatkan energi angin diperlukan juga spesifikasi ketinggian secara khusus dan juga energi yang kecepatannya yang tergolong tinggi. Akan tetapi biasanya penerapannya hanya diimplementasikan ke dalam kincir raksasa yang bahkan sebenarnya penerapannya dapat mengganggu kestabilan ekosistem. Akan tetapi sebenarnya hal ini juga dapat dimanfaatkan dan berpotensi secara tinggi, terutama pada inovasi lingkung bangun. Kami mengambil studi kasus Universitas Multimedia Nusantara, Gedung D, yang memiliki 19 lantai dan merupakan bangunan yang cluster, jadi memiliki dapat berpotensi untuk terjadinya lorong angin karena adanya kumpulan bangunan tinggi di sekitarnya. Oleh karena itu, potensi optimalisasi ini dapat dilakukan untuk memanfaatkan angin yang terintegrasi dengan tidak mengganggu habitat alam. Next. Oleh karena itu, kami mengambil studi kasus Universitas Multimedia Nusantara dengan data iklim yang menerima angin dari selatan sampai barat daya most of the time, dan kemudian energi angin yang diterima ini cukup tinggi. Jadi ketika di atas boundary level atau elevasi 45 meter menerima kecepatan angin sebesar 4 meter per second, dan ketika di posisi tertingginya yaitu 75 meter menerima kecepatan angin 4,3 meter per second, dan ketika terjadi lorong angin dapat mencapai sebesar 8 meter per second. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan inovasi improvement yang terintegrasi dan dapat berkontribusi terhadap kenyamanan sehingga dapat memaksimalkan potensi dan meminimalkan dampak lingkungan, tetapi tetap mempertimbangkan kenyamanan dan performa bangunan. Kami mengusulkan adaptasi fasad dengan bentuk pola dari Universitas Multimedia Nusantara, yaitu bolong-bolong, sehingga dapat memanfaatkan apa yang sudah ada tanpa hal baru lagi. Nah, pada fasad ini kami mengusulkan fasad terintegrasi yang pada letaknya itu letak yang sudah ditentukan dapat berputar dan menghasilkan energi angin. Nah, blade ini disusun secara 3 dengan vertical axis sehingga dapat menerima angin yang dari berbagai sudut. Next. Kami mengusulkan blade berbentuk Savonius dengan vertical axis sehingga dapat
berputar dari arah angin yang bervariasi dan juga memiliki start angin yang cukup rendah sehingga dapat lebih optimal. Selain itu, next. Bentuk ini juga sudah cukup optimal berdasarkan penelitian kami karena memiliki keseimbangan antara momentum dan efisiensinya itu sendiri. Jadi value-nya sangat seimbang. Next. Fasad yang akan diletakkan berjumlah 3 jenis yang dapat dibagi menjadi fasad fission, fasad penghasil energi, dan juga fasad shading yang diletakkan sesuai dengan zonasinya berdasarkan dengan apa yang telah kami grouping dari studi pembayangan, heat gain, dan flow angin juga berdasarkan dengan fungsi ruang. Dan berdasarkan diagram ini didapatkan bahwa pada tampak pertama berorientasi pada utara mendapatkan hembusan angin yang tinggi sehingga potensi dapat digunakan dengan penggunaan fasad penghasil energi angin yang diletakkan di pada bawah jendela sehingga pembayangannya tidak dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Adapun juga terdapat penggunaan fasad fission yang berwarna abu-abu ini juga diletakkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pencahayaan karena juga mendapatkan shading yang baik. Tetapi juga terdapat penggunaan facade shading dikarenakan terdapatnya masih pencahayaan yang masih terlalu parah sehingga dibutuhkan shading. Dan peletakan fasad ini kami letakkan di antara lantai 7 ke atas dan lantai 7 ke bawah menggunakan fasad existing. Pada tampak kedua ini dilihatkan melalui tampak timur, didapatkan bahwa dari secara keseluruhan digunakan fasad shading dikarenakan memiliki pembayangan yang kurang sehingga dapat dimaksimalkan kenyamanannya melalui fasad ini. Adapun juga terdapat penggunaan fasad fission dan fasad penghasil energi dikarenakan mendapatkan hasil dari lorong angin dari interior bangunan. Next. Dan ini merupakan tampak ketiga dari bangunan yang berorientasi dari selatan. Dari tampak ini didapatkan bahwa orientasi yang selatan ini dapat dimaksimalkan dengan penggunaan fasad fission dan juga fasad penghasil energi yang juga dikarenakan adanya hembusan angin yang kencang ini sehingga energinya dapat dimanfaatkan secara lebih jelas. Dan yang tampak yang terakhir ini adalah tampak 4 yang merupakan tampak dari barat juga sama penerapannya karena akan mendapatkan energi angin yang cukup tinggi terutama karena adanya lorong-lorong angin ini dapat ditingkatkan secara lebih jelas dan dapat diterapkan dan di-convert lagi secara lebih menjadi energi listrik. Next. Adapun juga kami telah melakukan simulasi terhadap kenyamanan terutama untuk kelas-kelas. Dan berdasarkan ini kami melakukan simulasi melalui Dialux dan Flow Design, khususnya untuk di ruang kelas yang berdampak langsung karena berhubungan dengan kenyamanan pengguna. Dan didasarkan dari simulasi Dialux ini didapatkan bahwa karena adanya fasad fission ini berhasil memasukkan minimal 30% dari luas ruangan dengan minimal 350 lux. Dan juga dari simulasi angin juga didapatkan bahwa dalam keadaan jendela dibuka dapat memaksimalkan dan angin dapat berhembus masuk ke dalam hingga 0,7 sampai 1 meter per second dengan keadaan angin di luar yaitu 2 sampai 5 meter per second. Ya, selanjutnya komponen mikro, fasad kinetik ini disusun modular dalam bentuk panel. Setiap panel memiliki 2 set sumbu yang masing-masing terdiri dari 4 susun propeller. Berdasarkan simulasi, prototipe, dan kalkulasi, dengan kecepatan angin 3 meter per second, propeller berputar 138 RPM. Kemudian untuk meningkatkan jumlah RPM sekaligus membantu menstabilkan rotasi, kami menggunakan gigi roda jenis spur dengan rasio 1:2. Selanjutnya, energi kinetik dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan generator maglev atau magnet levitation. Mengapa maglev? Karena keunggulannya dalam meminimalisir kerugian akibat kelistrikan. Di mana sistem generator maglev bekerja secara levitasi di udara sehingga lebih efisien untuk kecepatan angin yang rendah. Energi yang dihasilkan berdasarkan perhitungan tiap generator dimulai dari 37,5 kWh per hari dengan kecepatan angin terendah. Next, please. 3 blade ini cukup baik karena dapat lebih optimal daripada susunan 1 blade saja. Nah, berdasarkan hasil itu kami menemukan bahwa susunan 3 blade ini dapat menghasilkan energi yang cukup efektif dengan koefisien daya sebesar 0,5. Next. Ya,
Berikut adalah kalkulasi sederhana yang kami lakukan pada desain fasad buatan kami dengan data yang diambil dari hasil simulasi prototipe. Kalkulasi dilakukan untuk mengukur performa propeller yang kami desain dan susun secara vertikal. Tip speed ratio diperoleh pada angka 0,48, kemudian daya angin 0,77 watt, daya kincir 0,43 watt, sehingga koefisien daya kincir ini berada di angka 0,56. Next, please. Selanjutnya adalah sistem dan konfigurasi secara makro. Secara sistem makro, susunan dan rangkaian sistem dimulai dari fasad kinetik yang berjumlah total 134 panel. Dipasang pada area yang paling terekspos angin, kemudian mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dengan maglev micro generator yang berjumlah 2 generator di tiap panelnya. Kemudian, masikan listrik berarus DC yang terlebih dahulu disimpan pada baterai VRLA AGM, lalu diubah menjadi listrik AC dengan inverter baru disebarkan melalui distribution box yang ada di tiap lantai. Ya, selanjutnya kalkulasi sistem makro. Berdasarkan kebutuhan daya listrik gedung UMN Tower D, dan kemampuan menghasilkan daya oleh kincir, didapatkan hasil membutuhkan 267 generator yang akan dipasang masing-masing 2 pada 134 panel fasad. Baterai yang digunakan adalah baterai VRLA AGM, yaitu baterai kering yang disebut juga SMF, Sealed Maintenance Free, yaitu tertutup, butuh minim perawatan, dan deep cycle, yaitu tahan pada siklus charge-discharge baterai secara berulang. Kapasitas daya baterai setelah dihitung berdasarkan speknya adalah 480 kWh per hari, yang mampu menampung listrik dari 13 generator. Mengingat adanya siklus charge dan discharge, kami menggunakan koefisien autonomous day sebesar 2 hari. Maka jumlah baterai yang dibutuhkan dikalikan 2, menjadi total 42 baterai yang disusun secara grup tersebar di tiap lantai. Kemudian perhitungan sederhana net zero. Dengan perhitungan sederhana daya input dan output, yaitu seberapa besar daya yang dihasilkan fasad kinetik dibandingkan dengan daya yang dibutuhkan gedung D dalam 1 tahun, hasil menunjukkan input lebih besar daripada output, dan dengan demikian bisa dikatakan mencapai net zero energy. Kebutuhan daya gedung D didapatkan dari laporan EENC Asian Energy Awards 2019. Kemudian kami membahas sedikit tentang maintenance fasad kinetik kami, yang kami bagi menjadi 3, yaitu pertama, regular cleaning, sebagai perawatan dan langkah pencegahan kerusakan, dengan membersihkan bilah dan fasad, melumaskan bearing dan gigi roda yang ada, dan mengidentifikasi jika ada kerusakan-kerusakan minor untuk segera diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah part breakdown, atau predictive maintenance, yaitu dengan mengganti bagian-bagian sesuai dengan tenggat waktu life expectancy-nya. Dan terakhir, ketiga, unexpected events, yaitu dalam keadaan emergency, perawatan dapat dilakukan dengan mudah, karena desain modular kami yang menyederhanakan prosedur, mengganti bagian tertentu yang rusak tidak menjadi penghalang bagi modul yang lain. Investasi, kami juga melakukan perhitungan sederhana terhadap investasi pengadaan fasad kinetik wind harvesting kami, yang menunjukkan di angka 1 miliar rupiah. Kemudian pemilihan material juga berdasarkan life expectancy atau produk life yang dimiliki, yang dapat dilihat dari tabel berikut. Presentasi dari kami, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.